Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Hani dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 5 MIN Ubanat Kudus. Pada kesempatan kali ini kita memasuki materi yang baru atau khalifah yang selanjutnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat sekaligus Khulafaur Rasyidin yang terakhir menggantikan Utsman bin Affan. Hari ini kita akan belajar tentang riwayat hidup Ali bin Abi Thalib dan bagaimana kepribadian Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ali bin Abi Thalib mungkin sudah tidak asing bagi kita ya, karena setiap kali kita belajar tentang Nabi Muhammad, di situ terkadang ada nama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya adalah putra dari paman Nabi yang dulu pernah merawat Nabi ya, dari kecil sampai dewasa, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hisham bin Abdul Manaf. Jadi jika ditarik kesimpulan, silsilah Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad ini bertemu pada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ketika kecil, Ali bin Abi Thalib ini diberi nama oleh orang tuanya Haidarah, yang artinya adalah singa. Ketika berusia 6 tahun, beliau ini diambil sebagai anak asuh oleh Nabi Muhammad ya. Dan Nabi Muhammad ini mendidik langsung Ali bin Abi Thalib dengan kasih sayang seperti yang dulu dilakukan oleh ayahnya, yaitu Abu Thalib, yang mendidik dan mengasihi Nabi Muhammad seperti anaknya sendiri. Ali bin Abi Thalib ini mendapatkan bimbingan dan didikan langsung dari Nabi Muhammad hingga beliau ini tumbuh sebagai anak yang berakhlakul karimah ya, jujur, disiplin, mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesama. Ali bin Abi Thalib juga dipanggil oleh Nabi Muhammad dengan sebutan Abu Turab, yang artinya adalah orang yang bertanah, karena dulu Ali bin Abi Thalib ini sering tidur di masjid hingga pakaiannya terlepas dari badannya, hingga tidurnya ini di atas tanah. Makanya dipanggil Nabi Muhammad dengan sebutan Abu Turab. Ali bin Abi Thalib masuk Islam pada usia 8 tahun. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun dari golongan anak-anak. Jadi ketika usia 8 tahun, Ali bin Abi Thalib ini melihat Nabi Muhammad sedang sholat. Kemudian hatinya terketuk dan mendapatkan hidayah. Sejak saat itu beliau masuk Islam ya, tanpa ada paksaan. Karena sejak kecil Ali bin Abi Thalib ini selalu mengikuti Nabi Muhammad, jadi Ali bin Abi Thalib juga melihat perjuangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah ya. Segala bentuk rintangan, hambatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ini dilihat sendiri oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini juga banyak menyaksikan ketika Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu ya dari malaikat Jibril. Oleh karena itu, beliau banyak menimba rahasia ilmu ketuhanan dan berbagai persoalan keagamaan. Kemudian karena kepribadian dan akhlaknya, beliau dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad, yaitu Fatimah Az-Zahra. Pada saat itu usia Ali bin Abi Thalib 20 tahun dan Fatimah Az-Zahra ini 15 tahun. Banyak sekali gelar yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu karamallahu wajhah, yang artinya wajahnya dimuliakan oleh Allah karena kesolehan dan kebersihan jiwa Ali bin Abi Thalib yang tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah sejak kecil ya. Beliau juga mendapat julukan Saifullah, yang artinya adalah pedang Allah, karena sikap perjuangan dan pembelaan Ali terhadap
Nabi Muhammad yang pernah tercermin ketika Ali bin Abi Thalib ini menjadi fida atau tebusan, yaitu ketika peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, beliau atau Ali bin Abi Thalib rela tidur di tempat tidur Nabi Muhammad ya, yang pada saat itu sedang dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Ali bin Abi Thalib juga diberi pedang oleh Nabi Muhammad yang bernama Zulfaqar, dan pedang ini itu menjadi saksi banyaknya perang yang dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga mendapatkan gelar Babul Ilmi karena kecerdasannya dan menguasai banyak ilmu keagamaan. Babul Ilmi ini berarti adalah pintunya ilmu, sedangkan rumahnya ilmu adalah Nabi Muhammad. Beliau juga mendapatkan gelar As-Sa'dullah yang artinya singa Allah karena keberaniannya dan keahliannya dalam berperang, memainkan pedang, dan selalu mewakili kaum muslimin dalam perang tanding. Dan Ali bin Abi Thalib juga mendapatkan gelar Imamul Masakin yang artinya adalah pemimpin orang-orang miskin karena saking beliau ini berjiwa sosial yang tinggi. Beliau selalu mendahulukan kepentingan orang-orang yang lemah seperti orang fakir, miskin, dan yatim piatu. Perjuangan Ali bin Abi Thalib dalam agama Islam ini tidak hanya pada masa Nabi Muhammad, tetapi juga pada masa Khalifah Abu Bakar ya. Beliau ketika hendak memberantas kaum murtad, Ali bin Abi Thalib ini mencegahnya dan menasehatinya agar tetap tinggal di Madinah dengan alasan keamanan. Ali ini selalu memberikan saran-saran untuk kemajuan pemerintahan Abu Bakar pada saat itu. Kemudian ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, Ali juga mengusulkan peristiwa hijrah Nabi ke Madinah ini sebagai awal kalender Islam yang sampai saat ini masih ada ya. Kemudian ketika Khalifah Utsman bin Affan berkuasa ya, ketika ada suara-suara yang mengkritik kekhalifahan dari Khalifah Utsman, Ali bin Abi Thalib ini selalu siap membela Utsman dan menjelaskan kebaikan-kebaikan Utsman. Dan ketika terjadi pemberontakan pada masa Khalifah Utsman ya, Ali bersama kedua putranya Hasan dan Husain ini menjaga rumah Khalifah Utsman. Begitu pedulinya Ali terhadap Nabi Muhammad dan terhadap sahabat-sahabat beliau. Dapat disimpulkan kepribadian Ali bin Abi Thalib, yang pertama beliau ini cinta ilmu ya. Disebut babul ilmu tadi karena beliau bersungguh-sungguh dalam mengejar cita-cita dan kehati-hatiannya dalam menerima ilmu. Beliau terutama sangat ahli dalam bidang ilmu nahwu. Kemudian yang kedua adalah kezuhudan. Jadi Ali bin Abi Thalib ini tidak cinta dan buta terhadap kemilaunya harta dan dunia ya. Yang ketiga adalah tawadhu. Yang keempat itu dermawan, walaupun beliau ini termasuk golongan orang yang biasa-biasa saja atau tidak kaya, tetapi beliau tidak segan-segan langsung memberikan pakaiannya pada orang yang membutuhkan atau orang yang meminta pakaian kepada beliau. Beliau juga orang yang rajin beribadah ya, kemudian berbudi pekerti yang mulia, orangnya sangat sederhana, jujur, pemberani. Keberanian beliau ini menggetarkan lawan-lawannya hingga Nabi Muhammad tadi ya mewariskan kepada Ali bin Abi Thalib sebilah pedang yang bernama Zulfaqar. Kemudian beliau ini adalah orang yang disiplin. Itu tadi ya riwayat hidup dan kepribadian dari Ali bin Abi Thalib. Minggu depan insya Allah kita lanjut tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sekian materi hari ini yang dapat Bu Hani sampaikan. Semoga ada hikmah yang dapat kita ambil. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.